Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nirmalasari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perpajakan. Materi pertama, pengertian pajak. Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut. 1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak menghendaki adanya alih dana atau sumber dana dari sektor swasta atau wajib pajak membayar pajak ke sektor negara. Pemungut pajak, administrator pajak. Yang ketiga, tidak terdapat satu hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan imbalan jasa. Artinya, si pembayar pajak tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Yang keempat, pemungutan pajak diperuntukkan kepada keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya, baik rutin maupun pembangunan. Yang kelima, pemungutan pajak dihubungkan dengan adanya suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang, misalnya keadaan kekayaan seseorang, terjadinya perolehan pendapatan, dan perbuatan pemindahan barang. Yang selanjutnya adalah definisi pajak menurut para ahli. Pertama, PCA Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar pajak menurut ketentuan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya, menurut para ahli yang kedua, menurut Profesor Dr. Rahmat Seomitro SH dalam bukunya Dasar Hukum dan Pajak Pendapatan adalah pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan yang digunakan untuk mengeluarkan pembayaran umum. Materi selanjutnya adalah fungsi pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penerimaan atau Budgefäll, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau regular sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pelaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis pajak menurut golongannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, jenis-jenis pajak menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memperhatikan
keesahan dari wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang dibebankan berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, jenis pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama, pajak pusat. Yang kedua, pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya BPN, biaya materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi atau pajak kendaraan, biaya balik nama kendaraan bermotor, atau pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak pembangunan, pajak penerapan jalan, pajak bangsa asing. Materi selanjutnya yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang baik harus ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan, yang menyebabkan semakin kompleksnya dalam mendesain suatu sistem perpajakan. Karena itu, semua harus dilakukan dengan komprehensif dan holistik untuk menghindari seringnya frekuensi pergantian atau perubahan ketentuan perpajakan tersebut. Dalam pemungutan pajak ada 3 teknik yang bisa digunakan, yaitu 1. Self-assignment system, yang kedua official assignment system, yang ketiga hybrid system atau semi self-assignment system. Materi selanjutnya adalah hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu hukum pajak material, yaitu mengatur ketentuan-ketentuan yang mengenai siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang diberlakukan, siapa-siapa yang dikenakan pajak dan siapa-siapa yang tidak dikenakan pajak, serta berapa besar pajak yang terhutang. Yang kedua, hukum pajak formal mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material. Karena itu, dalam hukum pajak formal diatur mengenai prosedur atau tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Materi selanjutnya adalah modernisasi perpajakan. Modernisasi diberlakukan untuk mencapai good governance dan pelayanan prima, untuk menentukan pelayanan yang baik untuk stakeholder perpajakan. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.